أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar ayat 1000 dinar yang sebenarnya. Baik, sebelum kita mulai silahkan di subscribe agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Seperti yang kita ketahui, di masa akhir zaman ini banyak bermunculan pemikiran-pemikiran yang aneh. Di antara keanehan-keanehan tersebut adalah ada seseorang yang kegiatannya berkecimpung dalam dunia pesugihan, aura, penghasilan, kemudian memakai ayat Al-Quran atau yang lazim biasa disebut ayat 1000 dinar untuk diperjualbelikan dengan mahar atau ijazah. Aneh bukan? Katanya, jika ayat tersebut diamalkan dengan cara tertentu, seseorang bisa meraih kekayaan, kesuksesan, bahkan kesejahteraan di dunia. Akan tetapi, sebelum mengamalkan ayat tersebut, mereka mempersyaratkan ijazah terlebih dahulu. Harus berpuasa, harus mandi pada air mengalir, dan harus membaca ayat tersebut dalam jumlah tertentu, atau bahkan banyak hal sebagainya yang dibutuhkan. Tapi anehnya lagi, mereka dengan lantang mengatakan bahwa ayat itu merupakan sarana pesugihan halal atau amalan kekayaan dan pesugihan Islam. Allahu Akbar, luar biasa. Lebih-lebih lagi penjual amalan dengan mahar ini mengatakan bahwa itu adalah amalan sejak zaman Nabi. Dia bercerita bahwa ada seseorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ingin cepat kaya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan amalan tersebut atau membaca surat ayat 1000 dinar. Saudaraku, stop, lakukan, dan berpikir seperti itu. Kami memperingatkan orang-orang tersebut yang mutawatir atau derajat tertinggi kesahihan hadis. Kedustaan atas namaku bukan seperti kedustaan atas orang lain. Maka barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari 1291, dan ini lafaz beliau, Muslim 3 dan imam yang lainnya. Sekali lagi kami mohon maaf, jangan salah paham dengan hadis ini. Kami hanya mengingatkan Anda, bukan menghukumi Anda sebagai penduduk neraka. Apa itu ayat 1000 dinar? Mereka mengatakan bahwa ayat 1000 dinar adalah ayat kedua dan ketiga dari surat At-Talaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ini ayat 1000 dinar yang mereka maksud. Pada ayat tersebut ada janji dari Allah barang siapa yang bertakwa dengan meninggalkan larangan dan melaksanakan perintah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari persoalan yang ia hadapi, serta memberikannya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dalam ayat juga disebutkan janji Allah kepada orang yang bertawakal, bahwa Allah lah yang akan memberinya kecukupan. Dan Allah juga memberikan kepada kita bahwa Allah pasti mampu melaksanakan apa yang Ia tetapkan dan segala sesuatu yang telah Allah ukur. Jadi apa masalahnya jika saya ingin mengamalkan ayat 1000 dinar ini? Permasalahannya adalah Anda akan beramal dan meyakini sesuatu tanpa ada landasan yang kuat. Apalagi Anda beranggapan bahwa dengan suatu amalan tertentu Anda akan mendapatkan balasan tertentu tanpa ada dalil. Sebagai contoh, seorang meyakini bahwa memakai cincin tertentu atau yang telah diisi dengan jin dan sebagainya dapat menolak bala. Seseorang yang memakai cincin tersebut ada dua kemungkinan keyakinannya. Yang pertama, dia yakin bahwa cincin itulah yang menolak bala. Maka ini adalah syirik besar. Berbahaya, orangnya bisa dianggap keluar dari agama Islam. Dan yang kedua, dia yakin bahwa dengan menggunakan cincin ini, Allah akan menolak bala darinya. Maka ini adalah termasuk syirik kecil, karena dia telah menjadikan sesuatu yang asalnya bukan sebab menjadi sebab. Sehingga untuk meyakini bahwa dengan membaca ayat tersebut dengan jumlah tertentu dapat membuat banyak rezeki, usaha lancar, sukses, dan lain sebagainya, bisa menjadikan orang tersebut jatuh kepada syirik. Kami ulangi bahwa dengan membaca ayat tersebut dengan jumlah tertentu membuat banyak rezeki, usahanya lancar, sukses karirnya, dan lain sebagainya, bisa menjadikan orang tersebut jatuh kepada syirik.
dan itu bisa merusak tauhid seseorang. Padahal dengan tauhidlah pengesahan Allah, seseorang bisa selamat dari api neraka. Sehingga jika Anda ingin mengamalkan ayat tersebut dengan jumlah tertentu dan meyakini kegunaannya, maka carilah dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang membimbing kita cara tersebut dengan jelas. Jika tidak, berhati-hatilah dari kesyirikan. Baik, pertanyaan terakhir. Jika hal tersebut terlarang, apa yang bisa saya lakukan agar rezeki lancar serta banyak harta? Saudaraku seiman, memang kehidupan ini adalah ujian. Dalam kehidupan ini, carilah jalan yang lurus. Pelajari akidah dan tauhid dengan cara yang benar. Jangan engkau ambil jalan-jalan pintas dalam meraih kekayaan. Apalagi jika pada jalan itu ada bahaya yang mengincar seperti pada kesyirikan. Jangan engkau gantungkan ayat tersebut untuk jimat, karena hal tersebut sangat terlarang. Jika engkau ingin diselesaikan urusanmu, maka bertakwalah sebagaimana dalam ayat At-Tolak atau ayat 1000 dinar yang telah kita jelaskan. Jangan hanya dibaca atau dipajang, tapi lakukan dalam aksi nyata. Dalam takwa memiliki dua unsur. Yang pertama, orang menjalankan perintah Allah dengan dasar ilmu dalam rangka mencari keridhaan dan pahala. Serta yang kedua, menjauhi dan meninggalkan larangan Allah dengan dasar ilmu, dengan rasa takut akan siksaannya. Demikian belajar ayat 1000 dinar yang sebenarnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.